Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Tidak jauh dari rumah Abu Nawas, ada tetangganya yang bernama Ali. Dia itu orangnya buta huruf dan tak pandai menulis. Suatu ketika, saat istrinya sedang berada di negeri seberang, Ali ingin mengirim surat kepadanya. Tapi ia bingung harus minta tolong kepada siapa. Maka terbesitlah sosok Abu Nawas di benaknya. Lebih baik aku minta tolong sama Abu Nawas. Dia itu kan orangnya baik dan suka menolong, pikir Ali dalam hati. Kemudian ia pun bergegas pergi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, maukah engkau menolongku?" pinta Ali. "Oh, insya Allah. Apa itu?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin mengirim surat ke istriku, tapi aku ini kan buta huruf Tuan Abu. Maukah kau menuliskannya?" pinta si Ali. Mendengar permintaan tersebut, Abu Nawas menjadi bingung. Bukan karena ia tidak bisa menulis ataupun buta huruf, melainkan tulisan tangannya susah dibaca oleh orang lain. Menyadari akan hal itu, Abu Nawas pun menolaknya dengan berbagai macam alasan. Akan tetapi, Ali terus mendesaknya agar Abu Nawas bersedia menolongnya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menyanggupi. "Baiklah, aku akan menolongmu. Tapi, jauhkah istrimu tinggal?" tanya Abu Nawas. "Memangnya apa bedanya, jauh atau dekat?" kata Ali merasa heran. "Tentu saja beda," balas Abu Nawas. "Apa yang membedakannya Tuan Abu? Nanti kan tinggal diserahkan ke tukang kirim surat. Kalau mengenai soal ongkos, itu sudah jadi tanggung jawab saya Tuan Abu," ujar Ali memberitahu. Bukan masalah itu. Jadi begini, tulisan saya kan aneh dan susah dibaca. Hanya saya yang bisa membacanya. Kalau tempat tinggal istrimu jauh, tentu akan memakan biaya lebih banyak. Karena saya harus ke tempat istrimu untuk membacakan suratnya," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Ali serta-merta meninggalkan Abu Nawas tanpa berkata sepatah kata pun. Suatu hari, saat menikmati sore di tepi danau, dia memperhatikan seorang ibu yang duduk di kursi dan ditemani anaknya yang sudah mapan dan berkeluarga. Kemudian sang ibu bertanya, "Itu burung apa yang berdiri di sana, Nak?" Anaknya menjawab dengan sopan, "Bango, Ibu." Tak lama kemudian, sang ibu bertanya lagi, "Kalau itu yang warna putih burung apa ya?" Sedikit kesal anaknya menjawab, "Ya bango, Ibu." Kemudian ibunya kembali bertanya, "Lantas itu burung apa?" Ibunya menunjuk burung bango tadi yang sedang terbang. Dengan nada kesal si anak menjawab, "Ya bango Ibu, kan sama saja. Memangnya Ibu nggak lihat dia terbang?" Tak terasa air menetes dari sudut mata sang ibu sambil berkata pelan, "Dulu, 26 tahun yang lalu, aku memangkumu dan menjawab pertanyaan yang sama untukmu sebanyak 10 kali. Sedangkan saat ini aku hanya bertanya 3 kali, tapi kau membentakku 2 kali." Mendengar itu, si anak terdiam, lalu memeluk ibunya. Pada suatu hari,
Sang raja meminta kepada tukang emasnya yang sudah tua untuk menuliskan sesuatu di dalam cincinnya. Raja berpesan, "Tuliskanlah sesuatu yang bisa kamu simpulkan dari seluruh pengalaman dan perjalanan hidupmu, supaya itu bisa menjadi pelajaran untuk hidupku." Berbulan-bulan si tukang emas yang tua itu membuat cincinnya. Lalu lebih sulitnya menuliskan apa yang penting di cincin emas kecil itu. Akhirnya setelah berdoa dan merenungkan, si tukang emas itu menyerahkan cincinnya pada sang raja. Dan dengan tersenyum, sang raja membaca tulisan kecil di cincin itu yang berbunyi, "Dan yang ini pun akan berlalu." Awalnya sang raja tidak terlalu paham dengan apa yang tertulis di sana. Tetapi suatu ketika, tak kala menghadapi persoalan kerajaan yang pelik, akhirnya ia membaca tulisan di cincin itu. Dan ia pun menjadi lebih tenang. Dan ini pun akan berlalu. Dan tak kala ia sedang bersenang-senang, ia pun tak sengaja membaca tulisan di cincin itu. Lantas ia menjadi rendah hati kembali. Benar, ketika kita lagi menghadapi masalah besar ataupun sedang dalam kondisi gembira, ingatlah kalimat itu. Dan ini pun akan berlalu. Kalimat ini, kalau direnungkan dengan bijak, akan mengantarkan diri kita pada keseimbangan hidup. Tidak ada satupun yang langgeng. Jadi, ketika kita mempunyai masalah, tidaklah perlu terlalu bersedih. Tetapi tak kala kita sedang dalam keadaan senang, nikmatilah selagi kita bisa senang. Ingatlah, apapun yang kita hadapi saat ini, semuanya akan berlalu. Maka jadilah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang begitu pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, yang tetap tenang di tengah badai hebat, yang tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Dikisahkan pada suatu hari seorang darwis sedang akan memasukkan sepotong roti ke mulutnya. Tiba-tiba ia melihat seorang putri bangsawan melintas di hadapannya. Darwis itu sangat terpesona dengan kecantikan sang putri, hingga roti yang ada di genggamannya terjatuh ke tanah. Tingkahnya ini membuat Darwis salah tingkah. Dia pun segera berlalu meninggalkan sang putri. Bersamaan dengan itu, ia melihat sang putri justru tersenyum kepadanya. Ternyata sikap sang putri membuat Darwis mabuk kepayang. Selama 7 tahun ia selalu terbayang-bayang dan memimpikan peristrikan sang putri. Saking tergila-gilanya, ia sampai tidur di jalanan bersama anjing-anjing liar. Hal itu ia lakukan agar ketika sang putri melintas di jalan tersebut, ia bisa memandang wajahnya yang cantik jelita. Lama-kelamaan akhirnya sang putri merasa risih dengan perilaku si Darwis. Ia merasa terganggu dengan keberadaannya. Sang putri lalu menyuruh pengawal supaya membunuh Darwis tersebut. Maka ditangkaplah Darwis itu dan dihadapkan kepada sang putri. "Kau seringkali membuatku terganggu. Kenapa kau lakukan itu?" tanya sang putri. "Karena aku mencintaimu, Tuan Putri," jawab si Darwis. Sontak sang putri terkejut mendengarnya. "Tak mungkin kita hidup bersama. Ayahku pasti akan membunuhmu," kata sang putri. "Tapi sejak kulihat Tuan Putri, hidupku ini tak ada artinya. Biarlah mereka membunuhku," balas si Darwis. "Kau bodoh, mana mungkin aku menikah denganmu? Aku sama sekali tidak mencintaimu," ujar sang putri. "Baiklah Tuan Putri, tapi sebelumnya jawablah pertanyaanku ini. Karena engkaulah yang akan menjadi penyebab kematianku. Mengapa pula dulu kau tersenyum padaku?" tanya sang Darwis.
Dasar tolol, waktu itu aku melihat tingkahmu yang bodoh. Aku pun tersenyum karena kasihan, bukan karena apa-apa. Sekarang menghilanglah dari kota ini, jangan lagi membuatku terganggu. Kalau tidak, aku akan menyuruh para pengawal untuk membunuhmu, ancam sang putri. Dan sejak saat itu sang darwis langsung meninggalkan kota tersebut. Ternyata selama bertahun-tahun ia telah salah mengartikan atas senyuman sang putri kepadanya. Hikmah dari kisah ini adalah kesalahpahaman mungkin bisa terjadi, tapi jangan sampai terburu-buru membenarkan dugaan kita. Meskipun antara Baginda Raja dan Abu Nawas seringkali saling mengerjai satu sama lain, namun di balik itu hubungan keduanya terjalin akrab. Apapun permintaan Abu Nawas selalu dikabulkan oleh Baginda Raja. Dan terkadang tanpa diminta pun, Baginda Raja sering memberinya hadiah. Namun ada satu yang membuat Abu Nawas penasaran, yaitu sebuah kebun kecil di belakang istana yang terdapat pohon anggur milik Baginda Raja. Karena selama ini Abu Nawas tak pernah diperkenankan masuk ke dalamnya. Suatu hari Abu Nawas bertanya kepada sang raja, "Paduka yang mulia, kenapa sih saya tidak diizinkan masuk ke kebun di belakang istana?" Baginda Raja menjawab, "Dengar ya Abu Nawas, apapun permintaanmu akan aku penuhi, tapi tidak untuk yang satu ini," kata Baginda Raja. "Iya, saya tahu Paduka, tapi apa alasannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Karena di dalam kebun itu ada sebuah pohon anggur. Pohon anggur itu bukan pohon anggur sembarangan. Itu adalah pohon anggur spesial yang tidak ada tandingannya. Dan hanya saya yang boleh memakannya," jelas Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, semakin dilarang, semakin membuatnya penasaran. Hingga pada suatu ketika, diam-diam Abu Nawas memasuki kebun tersebut. Di sana ia melihat satu pohon anggur yang sudah mulai berbuah. Tanpa pikir panjang, ia memetik beberapa buah dan mulai memakannya satu persatu. "Benar juga, ini buah anggur yang sangat istimewa, rasanya sungguh luar biasa," kata Abu Nawas dalam hati. Rupanya, perbuatan Abu Nawas ini dipergoki oleh beberapa pengawal istana. Ia pun ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Sudah kubilang, kau jangan masuk ke dalam kebun itu. Kau pasti telah mencuri buah anggur," bentak Baginda Raja. "Tidak Paduka, saya hanya ingin memastikan saja apakah buah anggurnya sudah layak dimakan atau belum," jawab Abu Nawas. Melihat reaksi Abu Nawas yang kelihatan polos dan lugu, membuat Baginda Raja reda amarahnya. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah satu-satunya orang yang bisa menghibur dirinya, dan sudah sepantasnya bila Abu Nawas ikut merasakan lezatnya buah anggur tersebut. "Baiklah Abu Nawas, kali ini kau kuampuni, tapi jangan kau ulangi perbuatanmu. Dan untuk menebus kesalahanmu, ada satu pertanyaan yang harus kau jawab dengan benar. Apabila salah, kau akan mendapat hukuman," tutur Baginda Raja. "Saya siap menjawabnya Paduka yang mulia," saut Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja pun memulai pertanyaannya. "Apa yang bisa dilihat orang lain tapi saya tak bisa melihatnya? Dan apa yang tak bisa dilihat oleh orang lain tapi saya bisa melihatnya?" Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menjawabnya. Jawabannya adalah telinga. Orang lain bisa melihat telinga Paduka, tapi Paduka tidak bisa melihatnya. Dan Paduka bisa melihat semua telinga orang lain, sedang orang lain tersebut tak bisa melihatnya. Atas jawaban cerdik Abu Nawas ini,
ia pun akhirnya lolos dari hukuman. Diceritakan pada suatu hari, Abu Nawas hendak melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji ke kota Makkah. Ia pun berpamitan kepada keluarga serta kerabatnya. Dan tak lupa, ia juga berpamitan kepada para sahabat-sahabatnya, termasuk kepada seorang pendeta yang merupakan kawan dekatnya. Singkat cerita, setelah Abu Nawas selesai menunaikan ibadah haji, ia segera pulang ke kampung halaman. Kepulangan Abu Nawas ini disambut sukacita oleh sahabatnya, yang merupakan seorang pendeta. "Wahai Abu Nawas, semoga menjadi haji yang mabrur," kata sang pendeta mendoakan. "Terima kasih kawan," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, si pendeta mengajak Abu Nawas jalan-jalan. Saat di tengah perjalanan, terbesit di benaknya untuk mengerjai Abu Nawas. Aduh, Abu Nawas, kakiku tiba-tiba kena kram. Aku tak bisa berjalan," ujar si pendeta berpura-pura. Karena kasihan, Abu Nawas pun menggendongnya dan melanjutkan perjalanan. "Hei, Abu Nawas, kamu tahu tidak, baru kali ini ada pendeta naik haji," celetuk si pendeta. Mendengar hal itu, Abu Nawas mulai menyadari bahwa dirinya sedang dikerjain. Tapi namanya juga Abu Nawas. Ia tak kalah cerdik untuk membalasnya. Ketika mereka berjalan di tepian sungai, Abu Nawas langsung melemparkan si pendeta hingga jatuh ke sungai. "Hei Abu Nawas, apa-apaan kau ini?" Melihat keadaan si pendeta basah kuyup, Abu Nawas berkata kepadanya, "Hei kawan, baru kali ini ada haji membaptis seorang pendeta." Spontan keduanya pun tertawa bersama-sama. Siapa sih yang tak kenal dengan Abu Nawas? Sosok sufi jenaka yang punya sejuta akal. Meskipun berulang kali dijebak Baginda Raja, namun ia selalu bisa lolos, yang justru membuat malu Baginda Raja sendiri. Hal inilah yang membuat Baginda Raja semakin penasaran. Nah, kali ini Mimin akan menceritakan bagaimana Abu Nawas menghadapi fitnah karena dianggap beraliran sesat. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung bersama kawan-kawannya. Salah satu kawannya lalu bertanya, "Hei Abu Nawas, menurutmu apakah makan pada siang hari bisa membatalkan puasa?" Abu Nawas pun menjawab, "Masa kayak gitu saja kalian tidak tahu? Tentu saja puasanya batal." "Oh, begitu ya. Begini Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik. Adakah makanan yang bila dimakan tidak membatalkan puasa?" tanya kawan lainnya. "Ada, yaitu makanan asli langsung dari surga. Kalian bebas memakannya sampai kenyang," jawab Abu Nawas. "Itu sih mustahil Abu Nawas, yang saya tanyakan makanan di dunia," timpal kawannya. "Tentu saja ada, yaitu ayam bakar dan sop kambing. Tapi ada syaratnya, kalian memakannya saat dalam mimpi," balas Abu Nawas sambil tertawa. Seketika mereka semua tertawa terpingkal-pingkal. Rupanya, saat Abu Nawas berkata demikian, terdengar oleh salah satu menteri istana yang kebetulan melintas di tempat tersebut. Ia pun segera melaporkan kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berfatwa yang melanggar syariat Islam," kata sang menteri memberitahu. "Apa yang dia katakan?" tanya Baginda Raja. "Dia bilang makan saat siang hari di bulan puasa tidak membatalkan puasa," lapor sang menteri. "Waduh, kurang ajar Abu Nawas. Dia berani mempermainkan hukum agama," geram Baginda Raja.
Ternyata sang menteri telah salah paham karena yang ia dengar tidak seutuhnya. Paduka yang mulia, saya punya cara untuk membuktikan kesesatan Abu Nawas. Dengan begitu, Paduka bisa langsung menghukumnya, kata sang menteri. Oh ya, apa rencanamu? Tanya Baginda Raja. Saya akan pura-pura mati dan suruh Abu Nawas untuk sholat jenazah. Biasanya, orang yang beraliran sesat, sholatnya pasti beda dengan ajaran Islam, ujar sang menteri. Baik, saya setuju, saut Baginda Raja. Pada keesokan harinya, rencana pun disusun dengan matang. Lalu, dipanggillah Abu Nawas ke istana. Beberapa pengawal istana lalu mendatangi rumahnya. Tuan Abu, Anda diperintah datang ke istana, kata salah satu pengawal. Ada kepentingan apa? Tanya Abu Nawas. Tuan Menteri meninggal dan Tuan Abu disuruh datang untuk menyolatkan, jawab si pengawal. Meninggal? Kalau tidak salah, kemarin saya lihat dia melintas di depan warung. Saat itu, saya sedang mengobrol dengan kawan-kawanku. Jadi saya tidak terlalu menghiraukannya. Ajal manusia memang tidak ada yang tahu, ujar Abu Nawas. Benar Tuan Abu, saya sendiri juga heran. Padahal kemarin saya lihat dia melaporkan Tuan Abu kepada Baginda Raja karena dianggap beraliran sesat. Tapi sehari setelah itu dia ternyata meninggal, timpal si pengawal. Sesat? Sesat bagaimana maksudnya? Tanya Abu Nawas bingung. Tuan Menteri bilang kalau Tuan Abu menghalalkan makan di siang hari saat bulan puasa, kata si pengawal memberitahu. Oh, begitu. Ya sudahlah, orangnya juga sudah mati. Ayo kita ke sana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Ketika ia memasuki aula kerajaan, terlihat sosok jenazah di dalam keranda. Tapi yang membuat Abu Nawas curiga, kenapa kerabat keluarga sang menteri tidak ada yang hadir, terutama istri dan anak-anaknya. Kemudian Baginda Raja menyuruh Abu Nawas untuk segera mensolati jenazah sang menteri. Mari Paduka, kita sholat sama-sama, ajak Abu Nawas. Kamu saja Abu Nawas, aku sudah mensolatinya tadi, tolak Baginda Raja. Ini tidak seperti biasanya, padahal setiap kali ada pejabat istana yang meninggal, Baginda Raja pasti sholat jenazah bersamaku, kata Abu Nawas dalam hati. Hal ini membuatnya semakin bertambah curiga. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, pikir Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas pun sholat jenazah sendirian. Dan tiba-tiba saat ia sholat jenazah, Abu Nawas menambahkan ruku dan sujud. Setelah selesai menjalankan sholat jenazah, Baginda Raja pun kemudian berkata, Hei Abu Nawas, kenapa kau menambahi ruku dan sujud? Itu menyalahi aturan agama. Dengan entengnya Abu Nawas membalas, Saya tahu Paduka, tapi dosa menteri ini sangat banyak. Dosanya tidak akan terampuni kalau cara sholat jenazahnya biasa saja. Coba Paduka Raja pikirkan, dia telah memfitnah saya beraliran sesat, padahal dia tidak mendengarnya secara utuh. Kemudian Abu Nawas menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Tuan Menteri yang berpura-pura mati langsung bangkit berdiri. Kurang ajar kok Abu Nawas, justru kamu yang dosanya sangat banyak, bentak Tuan Menteri tak terima. Lihatlah Paduka, jenazahnya hidup kembali, teriak Abu Nawas sambil berlari berpura-pura ketakutan. Sementara Baginda Raja spontan tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah Abu Nawas itu. Kisah Jenderal Lumpuh menantang Abu Nawas. Salah satu jenderal perang yang disegani di zaman Khalifah adalah Idam Alimuddin Al-Tibrisi. Dia terkenal sebagai ahli siasat perang, jago negosiasi, kaya raya. Tapi sayangnya istri dan semua anaknya tewas terbunuh.
Idam pensiun sebagai tentara karena menderita lumpuh akibat memimpin pertempuran melawan tentara Bizantium. Namun naluri perangnya tak mati-mati. Karena itu, di tengah kelumpuhan dan kesendiriannya di hari tua, Idam sering menantang-nantang orang adu kekuatan. Bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan pikiran. Tampaknya dia ingin tetap dikenang sebagai tokoh paling cerdik dan pintar di Baghdad. Untuk itu, dia tak segan-segan menjanjikan banyak hadiah kepada orang yang diundang ke rumahnya, asalkan orang itu mampu menjawab 3 teka-teki yang diajukan. Sampai hari ini, sudah 100 orang dia tantang. Tak satu pun mampu menjawab teka-tekinya dengan tuntas. Cara Idam bertanya memang unik. Jika orang mampu menjawab pertanyaan pertama, Idam menjanjikan 10.000 dirham emas. Idam menjanjikan 40.000 dirham tambahan jika dia mampu menjawab pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan ketiga, dia menjanjikan 50.000 dirham emas. Jadi total semuanya 100.000 dirham emas. Jumlah yang cukup banyak untuk seorang lelaki bisa kawin lagi. Hanya saja, ini keunikan permainan Idam. Jika orang itu sudah bisa menjawab pertanyaan pertama, lalu gagal menjawab pertanyaan kedua, hadiah pertama pun hangus. Jika dia bisa menjawab pertanyaan pertama dan kedua, tapi gagal menjawab pertanyaan ketiga, semua hadiah gugur. Inilah yang membuat semua orang sakit hati saat gagal menjawab teka-teki Jenderal Idam. Seolah-olah mereka benar-benar telah kehilangan 10.000 dirham emas atau 50.000 dirham emas, padahal mereka belum mengeluarkan 1 dirham pun dalam permainan itu. Aku marah sama Jenderal lumpuh itu. 2 pertanyaan sudah aku jawab, tinggal pertanyaan ketiga aku salah. Hilanglah duit 50.000 dirham aku. Dia tanya, apa nama malaikat yang menyiksa manusia di neraka? Aku jawab, malaikat Malik, tapi salah. Kata Sulaiman, guru di sebuah madrasah di Kanakin kepada kawannya. Kawannya kaget. Loh, bukankah jawaban kamu benar? Ah, kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Malik itu cuma jaga neraka. Malaikat yang menyiksa orang di neraka namanya Zabania. Kata Sulaiman dengan nada sewot, menduga kawannya pintar. Karena gagal memenuhi tantangan Idam, orang-orang yang kalah itu kemudian mengusulkan nama Abu Nawas. Jenderal Idam senang, dia merasa tertantang. Esoknya Abu Nawas dipanggil ke rumah Idam dan dijamu makanan enak. Sang jenderal tahu reputasi pujangga Baghdad itu, makanya dia tak main-main. Usai mereka makan siang, Jenderal Idam mengutarakan maksudnya dan Abu Nawas menyanggupi. Aku naikkan hadiahku jadi 200.000 dirham khusus buat kamu. Tapi dengan syarat, jika kamu tak dapat menjawab 3 pertanyaanku, kamu harus berpidato di depan umum mengakui bahwa akulah pujangga paling pintar di Baghdad. Keesokan harinya, ketika Abu Nawas datang ke rumah Idam, sang jenderal menutup mata Abu Nawas, lalu minta digendong. Dengan mata tertutup dan menggendong jenderal lumpuh, Abu Nawas berjalan menuruti perintah Idam. Demi 200.000 dirham emas dan reputasi sebagai pujangga cerdik, Abu Nawas menuruti saja tantangan gila itu. Setelah Abu Nawas berjalan 5 km, Idam menyuruh Abu Nawas berhenti lalu bertanya, Abu Nawas, tahukah kamu pemandangan apa di depan kita? Jika kamu tahu, hadiah 20.000 dirham emas silahkan kamu ambil. Ini gila, pikir Abu Nawas. Mana dia tahu pemandangan di depannya? Bukankah matanya tertutup? Tapi dengan yakin dia menjawab pendek. Di depan kita ada peternakan onta, Tuan Jenderal. Sang jenderal kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawab dengan benar? Di depan mereka memang ada peternakan onta, tapi itu milik sang jenderal sendiri. Tidak semua orang diizinkan masuk. Mereka lalu melanjutkan perjalanan lagi. Sang jenderal tetap digendong.
1 jam kemudian, Idam kembali meminta Abu Nawas berhenti lalu bertanya lagi. Abu Nawas, jika kamu bisa menjelaskan pemandangan di depan kita, 80.000 dirham emas silahkan ambil. Total jadi 100.000 dirham. Abu Nawas diam sejenak. Tapi lagi-lagi dengan nada meyakinkan dia menjawab, Tuan Jenderal, di depan kita ada sungai kecil. Di kiri kanan sungai itu banyak pohon tin dan pohon zaitun. Juga ada beberapa pohon kurma. Ini kebun yang sangat indah. Sang jenderal lagi-lagi kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawab dengan benar? Dia pasti tukang sihir, pikirnya. Di depan mereka memang ada perkebunan, tapi itu milik Baginda Raja. Hanya para jenderal dan tamu kerajaan yang bisa masuk ke sini. Jikapun Abu Nawas pernah datang ke sini, dia pasti tak bisa menduga karena perjalanan ke kebun ini berliku-liku dan menyesatkan seseorang yang matanya tertutup. Idam mulai khawatir 200.000 dirham emas miliknya bakal raib dan Abu Nawas makin terkenal. Akhirnya dia memerintahkan Abu Nawas berjalan lagi. Setelah Abu Nawas berjalan 4 jam melewati padang pasir yang sunyi dan terik, sekali lagi Idam memerintahkan untuk berhenti. Dia memerintahkan Abu Nawas tak bersuara dan maju beberapa langkah pelan-pelan. Setelah agak lama Abu Nawas berdiri dan Jenderal Idam lama tak bersuara, akhirnya dengan berbisik sang jenderal bertanya, sambil menjanjikan tambahan 100.000 dirham emas jika jawaban Abu Nawas benar. Silahkan jawab, ada apa di depan saya? Abu Nawas tak langsung menjawab. Ia berkonsentrasi penuh. Kemudian pelan-pelan dia menjawab. Tuan Jenderal, di depan kita ada oase di tengah padang pasir. Di situ ada beberapa perempuan, semuanya bugil sedang mandi. Ada juga yang tampak bercanda dan menari-nari. Biar! Jenderal Idam seperti disambar petir. Abu Nawas lagi-lagi benar, ini gila, pikir sang jenderal. Akhirnya, setelah Abu Nawas juga menikmati pemandangan indah di depannya, kedua lelaki ini kembali ke Baghdad. Sesuai janji, esoknya Idam mengumpulkan banyak orang di depan istana khalifah untuk menyerahkan 200.000 dirham emas kepada Abu Nawas. Sebelum menyerahkan hadiah yang disaksikan khalifah, Idam berpidato di depan publik menceritakan pengalaman mereka berdua. Dan terakhir dia bertanya, Abu Nawas, bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan pertama? Tuan Jenderal, pertanyaannya gampang. Waktu Tuan minta saya berhenti berjalan dan bertanya pada saya, kaki saya ketika itu persis menginjak tai onta. Makanya saya tahu itu pasti peternakan onta. Baginda Raja pun tersenyum. Sang jenderal menggelengkan kepala. Lalu, bagaimana pertanyaan kedua? Kamu bisa menjawab dengan benar juga. Itu juga mudah, Tuan. Mata saya tertutup, tapi telinga saya mendengar suara air mengalir dan burung hasyun berkicau. Burung hasyun hanya makan biji-bijian, terutama buah tin dan zaitun. Pohon tin hanya tumbuh di pinggir sungai, makanya saya tahu. Itu pasti perkebunan tin dan zaitun. Baginda Raja lagi-lagi tersenyum. Sang jenderal makin terperangah. Sekarang, bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan ketiga? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menjawab, itu lebih mudah lagi, Tuan. Saat itu, tiba-tiba saja saya merasa seperti ada ular bergerak-gerak di punggung saya, endut-endutan, kata Abu Nawas menahan senyum. Hahaha, kali ini Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Memang tantangan itu terasa berat, tetapi berat bukan berarti tidak mungkin. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan dengan berita tentang kasus pencurian. Tidak tanggung-tanggung, yang dicuri adalah uang masyarakat yang disimpannya di dalam peti. Hal yang lebih mengherankan adalah peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Kuncinya tidak rusak sama sekali.
Padahal kunci peti tersebut disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikannya tanpa ia ketahui. Oleh karena itu, Tuan Hakim menduga bahwa pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Demi mengungkap kasus ini, Tuan Hakim pun mengumpulkan para asistennya. Para asisten itu saling menyalahkan satu sama lainnya, sehingga terjadi diskusi yang alot, hingga membuat Tuan Hakim makin jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian, ucap Tuan Hakim. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Saat ini kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya, tutur Tuan Hakim. Namun yang lebih penting adalah jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman, tutur Tuan Hakim. Tuan, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti berikutnya, usul salah satu asistennya. Ya, benar sekali Tuan, kami sangat setuju dengan usul tersebut, ucap seluruh asisten serentak. Baiklah, saya kira orang yang pantas untuk ditugasi adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian? Tanya Tuan Hakim. Kami setuju Tuan Hakim, Abu Nawas memang orang yang jujur, ucap asisten. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. Ada apa Tuan? Kenapa memanggil saya? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, uang masyarakat yang ada di peti istanaku telah dicuri orang, terang Tuan Hakim. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah petinya terbuat dari besi dan gemboknya juga besar dan kuat? Tanya Abu Nawas heran. Ya, benar Abu Nawas, tetapi si pencuri menggunakan kunci yang saya simpan, jawab Tuan Hakim. Lalu nasib masyarakat yang uangnya hilang bagaimana Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas. Jangan khawatir, semua pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting adalah bagaimana caranya supaya kunci peti berikutnya aman. Dan kami sepakat akan menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya, ujar Tuan Hakim. Oh begitu. Berhubung ini menyangkut keamanan uang masyarakat, saya bersedia mengemban tugas tersebut, ujar Abu Nawas. Akhirnya aku menemukan orang yang cocok. Di kampung ini, kamu sudah dikenal orang Abu Nawas, jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Dan kau berkewajiban menjaga kunci ini di tempat yang aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan, timpal Tuan Hakim. Tenang Tuan, mulai hari ini tidak akan ada orang yang mencurinya lagi, ujar Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengambil kunci peti itu dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas. Ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu? Tanya sang istri. Tuan Hakim menugaskan aku untuk menjaga kunci peti uang masyarakat, jawab Abu Nawas. Lalu kamu terima tugas tersebut? Tanya istrinya lagi. Ya, ini demi keamanan uang masyarakat. Tapi aku lagi berpikir, di mana harus menyembunyikannya? Balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kemana-mana kunci tersebut. Suatu hari, kunci itu hilang di rumah Abu Nawas, yang kebetulan kondisi sedang gelap. Nyalakan lilin, pinta istri Abu Nawas. Di mana lilinnya? Tanya Abu Nawas. Di sebelah kirimu, jawab sang istri. Bagaimana aku mengetahui arah kanan dan kiri dalam situasi gelap seperti ini? Ucap Abu Nawas. Ya sudah, kita cari besok pagi saja, ujar sang istri. Keesokan paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah sekian lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. Alhamdulillah, akhirnya ketemu.
"Jika kunci ini hilang, saya bisa dihukum oleh Tuan Hakim," ujar Abu Nawas. "Lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan, bisa tambah runyam," tutur sang istri. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. "Aha, aku tahu tempat yang paling aman," pikir Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, Abu Nawas segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Abu Nawas lalu memasukkan kuncinya ke dalam peti tersebut. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, Tuan Hakim pun bertanya, "Apa yang telah kau perbuat, Abu Nawas? Apakah sudah menyimpan kunci itu di tempat yang aman?" tanya Tuan Hakim. "Tentu saja Tuan Hakim, kuncinya saya simpan di tempat yang paling aman," ujar Abu Nawas. "Baguslah, saya memang tidak salah menugaskan kamu," ujar Tuan Hakim. "Tapi di mana kamu menyimpannya?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Apakah ada tempat yang lebih aman selain peti ini?" kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" ucap Tuan Hakim kebingungan. "Jadi begini, saya sudah menyimpan kunci peti itu bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan membukanya," kata Abu Nawas. "Aduh, Abu Nawas, Abu Nawas," ucap Tuan Hakim sambil menepuk jidatnya. Ajaran Abu Nawas cukup berserah diri, rezeki akan mendatangimu. Suatu hari, Baginda Raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana. Tentu saja termasuk Abu Nawas. Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum Islam. Dengan begitu, Raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya. Ulama fikih menyampaikan keilmuan seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras, Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri.
melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama itu pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatnya untuk membantu warga tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka, karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum serta mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saja saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukanlah yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja.
Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, saling menghormati meskipun berbeda pendapat. Abu Nawas berpura-pura gila. Siapa sih Abu Nawas? Tokoh lucu yang juga dianggap ulama besar ini berasal dari Persia. Lahir di Ahwas pada tahun 750 Masehi. Meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Ketika beranjak dewasa, dia mengembara ke Basra dan Kufa. Dia bergaul dengan orang Badui dan belajar bahasa Arab di sana. Ia sangat pandai bersyair, berpantun, dan menyanyi. Setelah dia hafal berbahasa Arab, adat istiadat, dan kebiasaan orang Badui, dia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Namun bersama ayahnya dia pergi ke Baghdad dan menghambakan diri kepada Baginda Raja Baghdad saat itu. Ayahnya Abu Nawas bernama Maulana. Di Baghdad dia diangkat menjadi penghulu kerajaan. Suatu ketika ayah Abu Nawas sakit parah karena memang usianya sudah lanjut dan akhirnya meninggal. Mengetahui hal itu, raja memerintahkan untuk memanggil Abu Nawas untuk mengubur jenazah ayahnya. Setelah acara pemakaman selesai, Baginda Raja berencana mengangkat Abu Nawas menjadi penghulu atau kadi kerajaan untuk menggantikan ayahnya. Mengetahui hal itu, Abu Nawas yang diketahui cerdas itu tiba-tiba berperilaku aneh. Orang-orang dibuat heran oleh Abu Nawas. Setelah upacara pemakaman ayahnya, dia mengambil sepotong batang kayu dan menungganginya seperti kuda. Dia berlari-lari dari kuburan ke rumahnya. Pada kesempatan lain, dia mengajak beberapa anak kecil untuk pergi ke kuburan ayahnya. Abu Nawas mengajak anak-anak bermain rebana membuat orang semakin heran dengan kelakuan Abu Nawas dan menganggapnya telah gila karena ditinggal mati ayahnya. Pada suatu hari Baginda Raja mengutus beberapa orang untuk menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu dipanggil Raja untuk menghadap beliau," kata salah satu utusan raja. "Untuk apa raja memanggilku? Aku tidak ada urusan dengannya," jawab Abu Nawas seenaknya. "Kamu tidak boleh bersikap seperti itu kepada rajamu," lanjut sang utusan istana. "Hei utusan istana, kau tak perlu banyak bicara. Kau ambil kudaku ini dan bawalah ke sungai. Mandikanlah dia supaya bersih dan segar," ucap Abu Nawas sambil memberikan sebatang pisang yang dianggapnya kuda betulan. Para utusan raja hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apakah kau tidak mau menghadap raja?" tanya utusan istana. "Katakan saja kepada rajamu, aku sudah tahu, maka aku tak mau menghadap," kata Abu Nawas. Para utusan kerajaan segera menyingkir dari rumah Abu Nawas setelah mereka dilempari dengan debu oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, para utusan melaporkan apa yang terjadi pada Abu Nawas yang dianggap sudah gila. Dengan geram raja berkata, "Dasar kalian, menghadirkan Abu Nawas saja kalian tidak becus. Segera bawa dia ke sini dengan sukarela ataupun dipaksa." Dengan paksa akhirnya Abu Nawas menghadap raja. Namun, lagi-lagi Abu Nawas bersikap seperti orang tidak waras di hadapan rajanya tersebut. "Bersikaplah sopan Abu Nawas," tegur raja. "Ya Baginda Raja, tahu kan Anda, terasi itu asalnya dari udang." "Kurang ajar, kau menghinaku Abu Nawas." "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Merasa dilecehkan, Baginda Raja segera memerintahkan prajuritnya untuk memukuli Abu Nawas sebanyak 25 kali. Usai dipukul, Abu Nawas keluar dari istana dan bertemu penjaga gerbang yang mencegatnya. "Hei Abu Nawas, dulu kamu pernah berjanji padaku,
jika kau mendapat hadiah dari raja, kau akan membagikannya kepadaku. Nah, sekarang mana bagianku?" "Tentu saja aku tidak lupa. Aku bukan cuma akan memberimu setengahnya, tapi semuanya," jawab Abu Nawas. Tanpa banyak basa-basi, Abu Nawas mengambil kayu agak besar lalu memukuli penjaga gerbang itu sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu berteriak kesakitan dan tidak terima diperlakukan seperti itu oleh Abu Nawas. Hal ini ia laporkan kepada sang raja. "Ya tuanku Baginda Raja, hamba mengadukan Abu Nawas yang telah memukuli hamba tanpa satu alasan. Hamba memohon keadilan dari Baginda Raja." Segera Baginda Raja memerintahkan pengawal membawa Abu Nawas ke istana lagi. Raja bertanya, "Hei Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu gerbang istana sebanyak 25 kali?" Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, hamba melakukannya karena memang sudah sepantasnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba kau terangkan secara jelas apa sebenarnya yang terjadi." "Hamba dan penunggu gerbang istana ini sudah mengadakan perjanjian bahwa jika saya mendapat hadiah dari Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Tadi hamba mendapat hadiah pukulan dari Baginda, sehingga saya juga memberikan pukulan itu kepadanya." Baginda bertanya kepada penjaga gerbang, "Hei, apa benar yang dikatakan Abu Nawas? Kau telah mengadakan perjanjian seperti itu?" "Benar tuanku, tapi hamba tidak mengira kalau hadiah dari Baginda berupa pukulan," jawab penjaga pintu gerbang. "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kau kena batunya." Ternyata Abu Nawas tidak bersalah. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira karena membawa sekantong uang perak dari Baginda. Tetapi sesampainya di rumah dia tetap bersikap aneh dan terlihat memang seperti orang gila beneran. Kelakuan Abu Nawas ini bertahan sampai 1 bulan. Dan akhirnya Baginda Raja mengangkat orang lain sebagai kadi atau penghulu istana yang baru. Sebenarnya Baginda Raja ingin mengangkat Abu Nawas untuk menggantikan ayahnya. Setelah mendengar tentang pengangkatan kadi yang baru yang konon katanya bernama Polan, Abu Nawas mengucapkan syukur karena terhindar dari balak yang mengerikan. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini, pada saat ayahnya sakit parah, Abu Nawas dipanggil untuk menghadap. Bapaknya berkata, "Hei anakku, aku hampir mati. Coba kau cium telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas menuruti saja perintah ayahnya. Telinga kanan berbau harum, namun telinga kiri berbau busuk. Melihat anaknya kebingungan, akhirnya Syekh Maulana menceritakan apa yang terjadi. Pada suatu hari, datanglah 2 orang yang mengadu masalah padaku. Yang satu aku dengar keluhannya, tapi yang satu tidak aku dengar karena aku tidak suka padanya. Ini resiko menjadi seorang kadi atau hakim. Jika kelak kau menjadi hakim, kamu akan mengalaminya karena sudah pasti Baginda Raja akan memilihmu menjadi seorang kadi atau hakim. Jika kamu tidak suka menjadi kadi, buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak terpilih menjadi kadi atau hakim. Itulah sebabnya Abu Nawas berpura-pura gila, hanya agar tidak dipilih menjadi hakim kerajaan. Walaupun begitu, Abu Nawas tetap sering dipanggil ke istana guna diajak konsultasi oleh raja untuk menyelesaikan suatu perkara. Abu Nawas sayembara bawa air laut tawar. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari Baginda Raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampingi. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram.
tapi tidak berani mengadukannya ke Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasehat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasehat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayangnya ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk jadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang duduk di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana, gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasehat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa keahliannya? Cuma melucu," tutur Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu, kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia. Apalagi mengenai kenegaraan, hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana," ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir, Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar," perintah Baginda Raja.
Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. "Sekarang pulanglah kalian berdua dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar," kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. "Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya," kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. "Bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan airnya?" tanya Baginda Raja. "Sudah, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. "Ini Paduka, air laut permintaan Paduka," ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. "Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut?" tanya Baginda Raja. "Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang," jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut rasa tawar," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, tapi memang begitulah rasa air laut," balas Abu Nawas. "Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasehat istana," tutur Baginda Raja. Mendengar itu Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabuhi Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang, aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka Yang Mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya berarti kamu telah membohongiku," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur," kata Abu Jahal ketakutan. "Kamu lancang Abu Jahal. Kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya kamu bukan hanya gagal jadi penasehat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara," bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu, kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar," terang Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasehat istana. Cerdik dan jujur," kata Baginda Raja tersenyum puas. Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah,
Baginda Raja dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dengan mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkan dari istana. Tapi Baginda Raja memaksa, dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya, Baginda mengiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santai menaiki kudanya, sehingga para penonton banyak yang berteriak. Singkat cerita, menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. "Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku?" teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya, karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. "Kalau begitu akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun," teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. "Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi," kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan.
Dan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal, serta langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Tetapi tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa memenatkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu. Setahu mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan, tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata, bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bila salah pilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai 2 orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh, karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja." "Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab kawan Abu Nawas singkat. "Baiklah kalau begitu kita beristirahat sejenak," usul Abu Nawas. Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawannya. Seusai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni 2 orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari 2 orang kembar bersaudara itu. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan saja, tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera memohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawannya. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong," tanya salah seorang dari mereka. "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri," kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan, "Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar." Sosok Abu Nawas memang identik dengan kisahnya yang mampu mengocok perut. Sejumlah tingkah Abu Nawas juga kerap membuat sang raja kala itu terpingkal terbahak-bahak. Selain itu, Abu Nawas memang bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya ia hanya keluarga yang sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa saja dikatakan sangat tercukupi. Apalagi untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas tentu belum bisa merasakannya.
Abu Nawas tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes pernah menimpa Abu Nawas. Kala itu tidak ada hujan, tidak ada angin, sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung oleh Abu Nawas. Hal itu membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Sedangkan untuk makan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. "Wahai istriku, maafkan saya tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan," kata Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas itu ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Selama ini istri Abu Nawas itu merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti, entah bagaimana caranya. Akan tetapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Marahlah istri Abu Nawas. Ia terus mengomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas untuknya. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan, kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. "Kamu memang istriku yang sangat soleha," puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang sang istri. Ia lupa jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun seketika meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" tanya Abu Nawas khawatir. "Dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku jadi teringat almarhum ibu. Itulah yang membuat aku menangis," ujar sang istri sembari mengusap air matanya. "Sudahlah wahai istriku, ibumu itu orang yang baik. Insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah," ujar Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas tersebut. Betapa terkejutnya ia, ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis, wahai suamiku?" tanya istri keheranan. "Aku juga teringat almarhum ibu kamu. Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Perebutan tanah Abu Nawas dan Abu Jahal. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga yang licik. Dia adalah Abu Jahal. Abu Jahal mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebunnya ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas. Antara kebun Abu Jahal dan kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi oleh tumpukan batu. Abu Jahal berkeinginan menambah luas area kebunnya.
Ia pun berpikir keras agar keinginannya terwujud. Hal ini sampai membuat Abu Jahal susah tidur. Tiba-tiba terlintas pikiran jahat di benaknya. Aku harus melakukannya. Sekarang mumpung waktunya sudah malam, pikir Abu Jahal. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahal langsung pergi menuju kebun miliknya. Dia mencari pembatas tumpukan batu yang menjadi pemisah antara kebunnya dan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, dia mulai mengangkat satu persatu batunya, lalu dia memindahkan di area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahal menjadi bertambah luas. Setelah selesai, dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi, dan dia senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tak menyadari dengan perbuatan Abu Jahal. Ia masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahal. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami Abu Nawas kini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahal senang bukan kepalang. Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia sangat terkejut melihat Abu Jahal memanen tanaman buah miliknya. "Hai Abu Jahal, apa yang kamu lakukan?" seru Abu Nawas. "Aku sedang memanen buah yang ada di kebunku," jawab Abu Jahal. "Apa kau bilang? Ini masih area kebunku, Abu Jahal," balas Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu mengigau ya? Coba kau lihat batu pembatasnya," tegas Abu Jahal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti, pikir Abu Nawas. Tapi kan buah itu aku yang menanamnya, Abu Jahal, ucap Abu Nawas. Itu sih salahmu sendiri, kenapa menanam buah di area kebunku? Berarti ini adalah milikku, sahut Abu Jahal. Kurang ajar, ini pasti ada yang tidak beres, kata Abu Nawas dalam hati. Hei Abu Jahal, kamu pasti memindahkan tumpukan batu itu kan? Tanya Abu Nawas geram. Jangan fitnah kamu, aku bisa mengadukannya kepada Tuan Hakim, balas Abu Jahal menggertak. Ayo kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim, timbal Abu Nawas. Maka keduanya menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, antara Abu Nawas dan Abu Jahal saling mengadukan masalahnya. Setelah mendengar penuturan dari kedua belah pihak, Tuan Hakim pun berkata, jujur saja saya sangat bingung, siapa di antara kalian yang benar? Tapi sepertinya aku lebih percaya Abu Jahal. Kenapa Tuan Hakim begitu mudah memutuskan hal itu? Anda adalah hakim yang terkenal bijak, harusnya Anda lebih berhati-hati dalam memutuskan, balas Abu Nawas tidak terima. Sudahlah Abu Nawas, terima saja keputusan hakim. Toh area kebunmu masih juga luas, ucap Abu Jahal. Enak saja kamu bicara, kamu telah mencuri lahanku. Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas, bentak Abu Nawas. Saya harap kalian berdua diam. Apa yang akan saya putuskan tidak bisa diganggu gugat. Dan keputusan saya adalah tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahal, kata Tuan Hakim memutuskan. Mendengar hal itu, Abu Jahal merasa sangat senang. Terima kasih Tuan Hakim, Anda adalah hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal, sahut Abu Jahal. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Asik, sekarang aku punya kebun lebih luas dari Abu Nawas, batin Abu Jahal kegirangan. Oh iya, Abu Jahal, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim. 1,5 hektar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Kalau kamu Abu Nawas, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim kembali. Sebenarnya luas kebun saya 1,5 hektar. Tapi karena setengahnya dicuri sama Abu Jahal, luasnya jadi tinggal 1 hektar, jawab Abu Nawas. Kalian tahu tidak kenapa saya tanya luas kebun kalian? Karena kemarin saya dapat surat langsung dari Baginda Raja. Beliau memerintahkan kepada saya
Barang siapa yang mempunyai kebun yang luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isi-isinya. Dan bagi siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Hal ini Baginda Raja terpaksa lakukan karena kondisi keuangan negara sedang krisis, kata sang hakim menjelaskan. Seketika raut wajah Abu Jahal yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi terkejut. Waduh, celaka. Aku akan kehilangan kebunku, pikir Abu Jahal ketakutan. Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebun saya hanya 1 hektar, tutur Abu Jahal. Tadi kamu bilang katanya luas kebunmu 1,5 hektar, sekarang bilangnya 1 hektar. Kamu jangan main-main Abu Jahal, bentak Tuan Hakim. Saya berani bersumpah Tuan Hakim, kebun saya memang luasnya hanya 1 hektar. Tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebun saya dan kebun milik Abu Nawas telah saya pindahkan dari tempatnya, ujar Abu Jahal. Oh begitu. Jadi tanah yang ditanami buah oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim memastikan. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Nawas semakin pasrah. Nah, kalau begini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahal dan masukkan ke dalam penjara karena dia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas, perintah Tuan Hakim. Tapi Tuan Hakim, kebun saya tidak disita kan? Tanya Abu Jahal khawatir. Tidak ada yang namanya penyitaan. Itu hanya trik saya saja supaya saya bisa menyelesaikan perkara kalian berdua dengan adil, balas Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahal langsung terkulai lemas, sementara Abu Nawas tersenyum bahagia karena ia bisa mendapatkan kembali luas kebunnya. Demikianlah kisah cerdik Abu Nawas melawan Abu Jahal. Suatu hari Abu Nawas membeli sepatu yang terbilang unik dan menarik. Saat pergi ke masjid, ada seseorang yang selalu mengamati sepatu barunya tersebut. Dia adalah pencuri yang menginginkan sepatu Abu Nawas. Si pencuri diam-diam mengikuti Abu Nawas dari belakang. Mengetahui sepatunya jadi incaran, Abu Nawas pun langsung waspada. Sesampainya di masjid, Abu Nawas terpaksa memakai sepatu barunya itu ke dalam masjid. Melihat hal itu, sang pencuri menjadi kesal. Waduh, aku tidak bisa mencuri sepatunya, gumam pencuri itu. Setelah selesai, Abu Nawas bergegas pulang. Baru beberapa langkah keluar masjid, pencuri itu memanggilnya. Hei Abu Nawas, sholatmu tidak sah karena memakai sepatu, kata pencuri itu. Lebih baik kau ulangi sholatmu dan lepaskan sepatumu, sambung pencuri tadi. Biarkan saja, kalaupun aku tidak memperoleh pahala sholatku, setidaknya aku masih memperoleh sepatu baruku, jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, si pencuri merasa terkejut. Ternyata Abu Nawas sudah mengetahui niatnya. Pencuri itu pun cepat-cepat meninggalkan Abu Nawas. Menghitung jumlah ikan di laut dan bintang di langit. Bermula dari Baginda Raja kerap memberikan ujian serta pertanyaan kepada Abu Nawas. Sosok humoris itu seringkali menjadi labuhan akhir ketika pertanyaan-pertanyaan Baginda Raja tidak bisa dijawab orang-orang istana. Ketika itu Baginda Raja melontarkan pertanyaan terkait jumlah bintang di langit dan ikan di lautan kepada Abu Nawas. Hei Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di lautan? Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlahnya? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas menerangkan, Paduka yang mulia, ikan-ikan di laut setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar oleh warga dunia. Tetapi jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang. Lalu dengan bintang-bintang di langit,
Tanya Baginda Raja penasaran. Jumlah mereka juga banyak, tapi bintang-bintang di langit tidak pernah ditangkapi dan tidak pernah diambili. Makanya jumlah mereka tidak pernah berkurang, pungkas Abu Nawas dengan yakin. Abu Nawas ajak pencuri menginap di masjid. Abu Nawas mengerjai balik pencuri yang beraksi di rumahnya. Pria pencuri itu melakukannya dengan cara lain karena tahu Abu Nawas susah dikerjai. Sebelum datang ke rumah Abu Nawas, si pencuri memikirkan banyak strategi. Sesampainya di rumah targetnya, pria tersebut langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan mengucapkan salam. Kemudian sang pemilik rumah membuka pintunya dan menjawab salam. Ketika pintu dibuka, Abu Nawas bingung lantaran tidak mengenal pria asing yang datang ke rumahnya itu. "Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam datang ke rumahku?" tanya Abu Nawas. Berbekal ide yang sudah disiapkan sebelumnya, pria itu menjawab dengan hal yang tidak masuk akal. Berharap misinya berhasil mencuri di rumah Abu Nawas dengan dalih bahwa dirinya adalah menantu Tuhan. Ia juga meminta Abu Nawas mengizinkan dirinya menginap 1 malam. Terlebih lagi Abu Nawas sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai menantu Tuhannya, pria itu merasa berhak masuk ke rumah sang pujangga tersebut. "Lalu apa hubungannya kamu menginap di rumahku dan diriku takut dengan Allah?" ujar Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah bahwa yang sedang berdiri di depanmu adalah menantu yang selalu kau muliakan selama ini. Aku adalah menantu Tuhanmu," ucap pria tersebut. "Oh, kamu menantunya Tuhan, menantu Allah Ta'ala?" tanya Abu Nawas yang mulai curiga. "Ya Abu Nawas," jawab pria tersebut. Kemudian Abu Nawas mengajak pria itu masuk ke suatu tempat. Di dalam hati pria tersebut mengatakan misinya berhasil mengelabui Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas mengajaknya ke masjid dan mempersilahkan pria itu tidur di dalamnya. Pencuri tersebut kaget dan bertanya, mengapa ia diajak ke tempat ini? "Tadi kan kau bilang menantu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masjid adalah rumah Allah, jadi silahkan menginap di rumah mertuamu," tukasnya.